Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Paguyuban, Ketua Yayasan Bamuja. Masih Bamuja Pak? Masih Yayasan Sosial Gotong Royong. Pak Haji Siswanto beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu-ibu yang mohon maaf kami sudah sebutkan lagi namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa cinta kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, Ramadan akan segera tiba. Kayaknya orang yang menghadapi Ramadan ini macam-macam. Ada yang bilang, wah puasa datang lagi, repot dan kerja, katanya begitu. Ini orang yang tidak mengetahui hikmah Ramadan. Tapi bagi orang yang tahu hikmah Ramadan, keuntungan Ramadan, fadilah Ramadan, ini disambut dengan baik, Ramadan akan datang. Makanya emang konteks hadisnya ada, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alamnya. Siapa yang girang, senang, bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Maksudnya paham gak tuh? Paham. Artinya tidak akan dimasukin ke neraka, kata Allah. Dimasukin ke surganya Allah Subhanahu. Makanya siap-siap kita. Nah, tandanya siap-siap, pengajian tutup dulu sementara. Betul gak? Ada kumpulan arisan, tutup dulu. Aktivitas-aktivitas yang ada di siang sampai sore hari tutup dulu. Kenapa? Kenapa ditutup? Udah baik kok ditutup. Karena ada yang lebih baik, yakni bulan suci Ramadan. Dan persiapan kita apa kira-kira menuju Ramadan? Pasti yang pertama kita usahakan kita sehat walafiat. Yang penting itu dulu. Makanya sekarang jangan mentang-mentang dikit lagi puasa, sekarang makan banyak-banyak. Jangan. Ya, tetap aja biasa. Justru kita makan yang buat kita sehat. Bagaimana caranya? Itu sebelum makan baca doa dulu. Siapkan oleh diri kita, utamakan sehat. Ya. Yang kedua, persiapan apa buat kita? Duit. Tahu duitnya? Fulus. Laisal fulus mampus. Gak ada duit bersisik. Susah. Mohon maaf, memang duit bukan jadi patokan, ya, tapi duit bisa buat segala-galanya, betul nggak? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini mungkin di paguyuban ada tabungan, ya, ada tabungan, makanya tabungannya pada dibagiin tuh. Buat apa tuh? Buat Ramadan, masya Allah, luar biasa. Bukan kita merajai bahwa duit itu penting, betul. Tapi gunanya duit ini banyak manfaatnya. Tapi kita kalau sudah ada duit, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama nanti bulan Ramadan. Orang yang berinfak, bersedekah di luar Ramadan nih, sekarang bulan Syakban, atau kita kenal dengan bulan Ruwah. Kita sedekah di bulan ini, pahala nggak? Pahala. Tapi di Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Maka kita siapkan, Ramadan datang, kita akan bersedekah.
Makanya yang paling penting adalah kita sehat. Yang kedua, siapkan uang. Maksudnya yang kerja, yang cari uang. Makanya ibu-ibu mohon maaf kalau suaminya udah dapat, cari uang dapat, berapapun yang dikasih oleh suami kita, terima. Alhamdulillah. Terima. Jangan dilihat segini doang ini. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Ada yang begitu? Mana orang? Hati-hati Bu. Kita pengen berkah hidup kita, itu dari mulut kita, dari ucapan kita. Mas, masa segini doang Mas? Gak cukup ini Mas. Coba belanja ke warung, beli cabai 5.000 segini doang Mas. Nah, coba jadilah istri-istri yang solehah. Ya, bagaimana caranya istri yang solehah itu yang qanaah, menerima apa adanya. Suami ngasih berapapun yang dikasih, ucapkan alhamdulillah. Bersyukurnya bukan sama suami tapi sama Allah. Orang yang selalu dekat dengan Allah, pengajian ikut, arisan ikut, sosial ikut, paguyuban ikut, itu namanya orang yang dekat dengan Allah. Kata Allah, siapa yang dekat denganku akan aku cukupkan kehidupannya. Artinya dikasih berapapun insya Allah cukup. Syukur-syukur kata istri yang soleh. Alhamdulillah Mas, duit yang kemarin itu sebenarnya masih ada. Alhamdulillah. Kira-kira begitu apa enggak ya? Tapi yang jelas ketika kita insya Allah menunjukkan adanya keberkahan, semua antara suami sama istri ini sepakat. Yuk kita menuju berkah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jangan suka menyesali apa yang kita dapat. Kenapa? Karena rizki itu sudah ditakar sama Allah, nggak mungkin ketukar. Betul? Sudah dihitung-hitung sama Allah, dibilang-bilang sama Allah, nggak mungkin salah orang. Betul? Makanya rizki kita ya rizki kita, rizki orang lain ya rizki orang lain. Jangan suka iri sama orang lain. Orang lain Masya Allah nggak pernah ikut paguyuban, nggak pernah ikut ngaji, ya, tapi rezekinya dia lancar aja. Kadang-kadang sholat juga kagak, dia sehat terus. Nah, nggak boleh iri begitu sama orang. Yang paling penting adalah bagaimana ketika kita dapat rezeki dari Allah, kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini, makanya yang dapat arisan siapa nih sekarang? Oh, Sidik. Kemarin malam dia dapat arisan. Double berarti ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Ya berkah berarti ya. Alhamdulillah. Tuh duit. Yang ketiga ilmu. Apa? Ilmu. Siapkan ilmu kita. Dari setahun kemarin menjelang Ramadan ini ngaji di mana-mana, dengerin tausiah atau kajian, itu baru kita amalkan ilmu buat besok Ramadan. Ingat Ramadan itu yang kita kerjakan sunnah akan diberikan pahala wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib akan dilipat gandakan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ibu-ibu datang, bapak-bapak datang di majlis paguyuban, ini sudah dihitung sama Allah. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan orang yang nuntut ilmu, dengerin pengajian, dengerin ceramah, itu berarti sudah termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih bagaimana diangkat derajat oleh Allah? Yang pertanyaannya, siapa yang diberikan derajat mulia oleh Allah? Nih ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ada sekarang,
buktinya ada di majlis ilmu, buktinya ada di majlis zikir, buktinya ada di majlis paguyuban. Ini sudah dipastikan, ini diangkat semuanya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah mengangkat derajat kita? Yang pertama, Allah berikan pahala dan ampunan dosa. Kita duduk nih, alhamdulillah, ya, dicatat sama Allah. Tuh malaikat yang nyatet. Nih duduk sebulan di sini pojok, sebulan di sono menghender. Sudah dicatat pahalanya sekian, kemudian dosanya diampuni sekian. Makanya alhamdulillah, pulang dari paguyuban ke rumah ceria, senang, dapat pahala, dapat ampunan dosa. Masya Allah. Kita dosa banyak apa kagak? Benar. Banyakan mana dosa sama amal? Banyakan dosa. Ya, betul ya. Kalau ada orang ngomong gak punya dosa, sombong itu namanya. Betul ya? Setiap kita datang kumpul begini, adanya pengajian, adanya tausiah, adanya zikir, berarti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya pulang dari paguyuban, mukanya muka ceria, lihatin ke orang-orang yang ada ketemu di jalan. Jangan, Mbak, kenapa sih mukanya cemberut begitu? Tahu tuh, Ustaz tadi ceramah nyinggung. Kesel deh. Ya. Harusnya kenapa girang, senang, ceria dong. Oh, Mbak, kenapa wajahnya ceria banget kayak dapat sembako? Kenapa? Pulang ngaji, girang dong, senang. Alhamdulillah. Tuh, dapat pahala, dapat ampunan. Begitu pulang dari majlis taklim, dari paguyuban, nyampe ke rumah, sebelum masuk rumah ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah gak ada orang, sepotong aja juga gak ada. Hah? Ada yang jawab gak? Ada. Siapa yang jawab? Malaikat. Kalau gak malaikat, jin. Betul gak? Cuman alhamdulillah kita nggak dikasih dengar, Pak. Nggak dikasih lihat. Coba dikasih dengar. Jadi masuk apa kagak tuh? Pokoknya ada orang nggak ada orang, itu rumah kita sendiri. Ketika sebelum masuk rumah ucapkan salam. Kenapa? Karena tadi dari pengajian, karena tadi dari majlis zikir, itu banyak malaikat ngikut ke rumah kita. Masing-masing 70 malaikat ada. Makanya rumah yang dibacain ayat suci Al-Quran, dibacain zikir, dibacain sholawat, orang pulang ngaji, orang pulang zikir, orang pulang dari masjid, insya Allah itu rumah aman daripada setan. Amin. Kalau di rumah itu masih ada berantem antara suami dan istri, cekcok mulu, berarti kurang bacaannya. Betul ya? Kurang zikir. Bacain zikir, bacain sholawat. Suami lagi ngoceh-ngoceh, kesel sama istri. Istrinya pernah ngaji, kata ustazah, coba bacain sholawat kalau suami lagi ngoceh-ngoceh. Ya. Sholawatnya mau yang pendek ya pendek. Pendek aja kata. Suami lagi ngoceh. Ya, kamu tuh harusnya begini. Bacain sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ikut selawat. Tadi pergi suaminya. Hah? Biarin. Kata Nabi, orang yang baca selawat di rumah, maka malaikat akan banyak yang datang dan setan-setan pada pergi. Dan Allah suaminya pergi berarti ya? Yang banyak ngomel istri, bacanya selawat. Dan ya, saya nih kalau habis baca sholawat makan aja enak. Yang penting ada nasi, ada lauk, ada sambal. Iya beneran, kayaknya tenang, makan juga semangat, betul nggak? Tuh yang pertama, orang diangkat derajatnya oleh Allah, yakni orang yang dapat pahala, dapat ampunan. Kemudian yang kedua yang diangkat derajatnya adalah orang yang dicukupkan nanti kehidupannya. Makanya Bapak Ibu kalau ikut pengajian gak usah khawatir. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Nih, nanti buktiin ya. Orang yang dekat dengan Allah akan Allah cukupkan kehidupannya. Ketika Ramadan datang nanti, nggak ada umat Islam yang ngaku beriman kepada Allah sengsara, susah makan, susah minum, nggak ada. Kalau dia dekat dengan Allah, pasti dekat dengan tempat-tempat yang ada pahalanya kepada Allah. Apa? Contoh, misalkan di bulan Ramadan dia nggak punya beras, nggak masak toh, betul nggak? Nggak punya buat beli lauk, nggak ada. Coba datang begitu sahur ke masjid manakah atau ke paguyuban, kira-kira ada yang ngasih nggak buat sahur? Sekarang banyak, apalagi buat buka puasa. Artinya antara buat sahur dan buat buka puasa gak usah khawatir. Kalau kita dekat dengan Allah, kata Allah, gerak aja, yang penting gerak. Bergerak kemana? Ya ke tempat yang kira-kira banyak orang yang soleh. Betul. Jalan semua ada jatahnya, betul nggak? Jadi nggak ada orang Islam itu kesusahan. Semua orang yang dekat dengan Allah udah pasti ketika dapat musibah dikasih jalan selesainya musibah itu. Banyak masalah ada solusinya, dikasih oleh Allah. Makanya ketika sujud terakhir dalam sholat kita ucapkan doa, Allahumma rizukna makhraja. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan keluarnya dari permasalahan kami. Semua Allah kasih jalan. Maka kita kudu yakin sama Allah. Allah akan cukupkan kehidupan kita. Tuh, manfaatkan rezeki yang ada. Ya, mudah-mudahan kita di paguyuban rezekinya halal, banyak, manfaat, barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang ketiga yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan ridhonya. Rahmat dan ridhonya. Kita datang ke paguyuban bukan semata-mata nyari besek, nyari jamuran, nyari kue, bukan kan? Kita apa? Nyari kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya Bapak Ibu lagi sholat di rumah, ada tamu ngucapin salam assalamualaikum, itu tamu kira-kira kita lagi sholat, wah itu mah tamu nagih utang. Ya, kira-kira sholatnya dilamain apa cepetin? Dilamain. Biasanya surahnya Al-Ikhlas 10, ini baca Yasin. Biar apa? Biar tamunya langsung pergi lagi. Lamain juga. Suatu waktu lagi sholat juga ada tamu datang.
Assalamualaikum. Kayaknya tamu ngulangin duit ini. Kira-kira sholatnya dicepetin apa dilamain? Nah itu masih kegoda sama tamu namanya. Harusnya tetap ada tamu, nggak ada tamu itu sholat sempurna. Betul nggak? Kenapa? Karena kita sholat pengennya dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lain. Dulu ada ibu bapak dengar nggak? Dulu pengajian ke Kubah Emas Dian Almahdi dapat beras karung setiap bulan. Betul nggak Bu? Dulu. Saya bilang sama jamaah, ibu-ibu pokoknya harus niatnya harus mantap. Niatnya apa kesana? Niat dapat beras atau niat pengen menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau niatnya pengen dapat beras, ya udah, dapatnya beras itu aja. Pahalanya gak dapat, sia-sia loh. Dari sini ke Meruyung pakai ongkos kan? Udah di sana udah duduknya capek bener. Ya, udah gini kanan gini sini. Ada yang lonjoran, ada yang nyender sambil merem. Ya. Makanya saya lebih senang kalau misalnya ada pengajian begini, lebih senang orang yang matanya merem tapi kupingnya dengar. Ada biasa begitu. Mana orangnya? Daripada orang yang di depan saya percis melotot ke saya tapi pikirannya kemana-mana. Melotot aja ke saya. Mau tahu saya kagak dengar nih, cuma pikiran aja kemana-mana. Kagak di sini mah. Beda. Ya Allah. Ya. Iya lebih itu banyak ketika dulu tuh, wah orang pada kesana. Aku Bang Mas ngaji, ya. Memang benar tiap bulan dapat beras, walaupun sekarung kecil ya Bu ya. Dapat itu benar. Tapi lama kelamaan banyak yang meninggal gak jelas. Yang dapat umroh juga sama. Banyak sekarang anak pengajian karena akan hilang, kita digoyang gitu. Maka dari dulu sampai sekarang jadinya Kubah Emas saya disuruh ngimangin di sana di Kubah Emas nggak pernah mau. Iya di Kubah Emas. Tanggung jawab. Ya kan tahu nggak kepleset ya. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat, lagi doa, kita fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau godaan apapun, mau ada tamu ngapain ke tamu, tetap fokus sholat karena lagi ngadap Allah. Ketika sholat boleh nggak kiri kanan, kiri kiri, lihat ke atas. Tapi dulu ada yang jamaahnya ke sana ke Kubah Emas, lihatnya ke atas sholatnya. Lihat langit. Bener di kubahnya itu kayak langit beneran, katanya begitu. Kalau lagi sholat lihat ke atas, itu nggak boleh begitu. Saya bilang Masya Allah salah kaprah ya orang semua. Makanya ketika sholat nggak boleh. Ketika doa juga sama. Nanti Bapak kita doa nih Bapak Ibu, ya. Udah kita angkat kedua tangan kita fokus seakan-akan kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang lagi doa udah ada banyak makanan di depan, ya. Ibu-ibu yang bawa tas dibuka seletipnya. Lagi doa masuk kue satu. Amin, amin. Masuk lagi. Amin. Doa selesai, bablas semua habis. Bersih semua. Berarti belum fokus, ya. Makanya nanti ketika doa kita sedikit, walaupun doa kita sedikit tapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain nanti semuanya. Mudah-mudahan Pak Guyuban, pengurusnya semua, ketua, ya, dan juga jamaahnya atau anggotanya semua mudah-mudahan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, rezeki yang banyak halal, yang tidak ada dosa di dalamnya, kemudian keluarganya juga berkah, ilmunya berkah, ibadahnya berkah, Rajab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan berkah, yang sakit mudah-mudahan sehat,
Yang istilahnya punya urusan hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.